Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahdiba Arnis Ardinar dari kelas Kesehatan Masyarakat 3A, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit akibat kerja atau PAK. Definisi dari penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa penyakit akibat kerja ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan, menurut ADSIM 2013. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit akibat kerja diartikan sebagai gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor risiko yang ada pada lingkungan pekerjaan. Adapun kriteria penyakit akibat kerja sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakit. Yang kedua, adanya fakta bahwa frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi daripada masyarakat umum. Dan yang ketiga, penyakit dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di tempat kerja. Berikut peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja. Yang pertama, UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang keempat, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kelima, Keputusan Menteri Tenaga-Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Dan yang keenam, Keputusan Menteri Tenaga-Kerja Nomor 609 Tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja. Pekerja atau buruh dalam melakukan pekerjaannya tidak mengesampingkan kemungkinan kecelakaan di tempat kerja, sehingga perlindungan yang jelas diperlukan untuk setiap pekerja atau buruh. Perlindungan pekerja ditujukan guna menjamin hak-hak tenaga kerja dan memastikan pelayanan yang sama, tanpa diskriminasi atas dasar apapun guna mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Berikut kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam memberikan perlindungan pekerjanya. Yang pertama, jika terjadi kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja, perusahaan memberikan tanggung jawab berupa wujud jaminan sosial tenaga kerja atau dalam bentuk kompensasi kecelakaan kerja. Dalam memberikan tanggung jawab, perusahaan tidak membedakan tipe tenaga kerja itu sendiri karena sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program kecelakaan kerja dan jaminan kematian, pasal 4 ayat 1 dimaknai, setiap pengusaha harus mendaftarkan dirinya dan para tenaga kerja sebagai peserta dalam jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian program dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, perusahaan memberikan alat-alat perlindungan diri kepada pekerja berupa: yang pertama, safety helmet atau helm keselamatan yang berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Yang kedua, safety belt atau tali keselamatan berfungsi sebagai alat pengamanan ketika menggunakan alat transportasi yaitu mobil proyek. Yang ketiga, sepatu karet atau sepatu boot berfungsi sebagai alat pengamanan saat bekerja di tempat yang becek atau berlumpur. Dan yang keempat, rompi berfungsi sebagai pelindung badan saat bekerja di lapangan. Kemudian yang keempat, perusahaan memberikan penyuluhan kepada tenaga kerja upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja. Dan yang kelima, perusahaan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Perusahaan menyediakan beberapa alat P3K atau kotak obat-obatan untuk diberikan kepada pekerjanya yang mengalami kecelakaan ringan. Kotak P3K harus diletakkan di tempat yang mudah ditemukan atau tempat yang mudah dijangkau pada saat terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.